Salah satu subtes yang bikin bingung dan butuh penalaran serta logika, yaitu penalaran umum. Langsung aja di video kali ini kita persembahkan pembahasan penalaran umum soal-soal asli UTBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang UTBK tahun 2024. Selamat datang kembali ke channel Privat Alfaiz. Nah, spesial di video kali ini kita bakal bahas soal-soal asli yang muncul di penalaran umum UTBK tahun 2023, 2022 dan seterusnya lah ya. Ini soal-soal asli yang ngebantu kalian biar makin mantep persiapan UTBK tahun 2024. Yuk kita mulai. Soal nomor 1 adalah soal UTBK tahun 2023. Perluasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Pengurangan perluasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah dengan melakukan intensifikasi lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada. Resiko penurunan keanekaragaman hayati akan berkurang jika perluasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat dicegah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Berarti bisa aja mungkin gitu kan. Nanti ada option yang mungkin aja benar, salah gitu kan, dan itu jawabannya jangan dipilih. Jadi teman-teman hanya menjawab yang pasti benar saja. Oke, silakan para pejuang UTBK tahun 2024. Kira-kira jawabannya apa nih? Oke, silakan boleh komen sambil aku bantuin ya. Ketemu soal kayak gini, cari premis-premisnya. Gunakan premis tersebut untuk menyimpulkan jawaban mana yang paling benar. Perluasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Jadi semakin dilakukan perluasan, maka ya kan, penurunan keanekaragaman hayati. Jika P maka Q. Pengurangan perluasan lahan ya. Jadi untuk mengurangi perluasan lahan tadi ya, sebagai solusinya tadi untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit bisa dilakukan dengan cara apa? Intensifikasi lahan perkebunan. Jadi memaksimalkan lahan yang ada, gitu ya. Nah, resiko penurunan keanekaragaman hayati akan berkurang jika, ini premis nih, perluasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat dicegah. Berarti kalau kita melakukan intensifikasi, ya kan, kita melakukan intensifikasi, maka penurunan keanekaragaman hayati dapat berkurang atau keanekaragaman hayati dapat meningkat. Nah, gitu. Atau dalam bahasa lainnya simpelnya gini, dengan menggunakan rumus jika P maka Q. Ini kan boleh dibaca jika P maka Q, ya kan, boleh dibaca juga Q jika P gitu kan teman-teman ya. Jadi dengan kita melakukan intensifikasi tadi, maka keanekaragaman hayati itu dapat meningkat atau penurunan keanekaragaman hayati akan berkurang gitu kan ya. Nah, mana jawaban yang paling tepat nih? Perluasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat diatasi dengan meningkatkan keanekaragaman hayati. Ini kebalik. Bukan dapat diatasi dengan meningkatkan keanekaragaman hayati. Ketika kita mampu melakukan pencegahan perluasan tanah, maka keanekaragaman hayati dapat meningkat gitu. Bukan dapat diatasi, nih kurang tepat teman-teman ya. Yang B, perluasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak dapat dilakukan dengan intensifikasi. Ini jelas salah ya. Perluasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak dapat dilakukan. Ini bukan fokus ke sini teman-teman, ini juga salah. Meningkatnya keanekaragaman hayati, bagian sini, meningkatnya keanekaragaman hayati itu bisa dilakukan dengan intensifikasi. Berarti kan jika dilakukan intensifikasi atau jika perluasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat dicegah, yaitu dengan intensifikasi tadi, maka keanekaragaman hayati dapat meningkat. Maka option C ini sangat-sangat sesuai, pasti dia benar karena dia sesuai dengan premisnya, cuman angkanya sedikit dibolak-balik angkanya, kata-katanya biar nalar teman-teman. Nah, jadi memang konsep soal-soal terbaru UTBK 2023 seperti ini, dan ini kita akan bahas di kelas online juga ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, jawabannya yang C. Masih soal pertama tapi sudah hot banget sih. Ini lumayan kribo soalnya. Ya, lihat dulu yuk. Karena C itu cinta. Oke, teman-teman.
Semangat, aku bantuin kalian ya membahas soal solasi UTBK. Pokoknya semangat pejuang UTBK tahun 2024. Terima kasih yang udah mampir ke sini ya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, jangan lupa like-nya, share-nya untuk mendukung channel pendidikan ini. Semoga channel pendidikan ini terus berkembang membantu teman-teman pejuang UTBK tahun 2024. Amin. Semangat semuanya ya. Kita lanjut. Taman Kota X banyak didatangi pengunjung yang tidak memelihara kebersihan lingkungan sekitar. Banyak kelinci berhenti untuk berkeliaran di taman karena tempat bermainnya dipenuhi sampah non-organik. Namun demikian, petugas kebersihan taman berusaha mengangkut sampah sehingga kelinci bebas berkeliaran lagi di taman. Nah, berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? UTBK tahun 2023, kemarin soal ini muncul. Kira-kira yang mana? Yang A, kelinci akan tetap berkeliaran di taman meskipun petugas kebersihan tidak bekerja. Yang B, banyaknya pengunjung taman yang tidak memelihara kebersihan menyebabkan kelinci berhenti untuk berkeliaran. Yang C, kelinci tetap berkeliaran di taman meskipun ada sampah atau tidak ada sampah. D, kelinci tidak mau berkeliaran sama sekali jika taman dipenuhi oleh pengunjung. Yang E, sampah tidak mempengaruhi aktivitas seluruh kelinci di Taman Kota X. Kira-kira mana para master, kira-kira jawaban yang paling tepat, karena ini mana yang paling memungkinkan untuk benar gitu. Nah, dari option A, B, C, D, E bisa aja mungkin, tetapi ada yang paling mungkin benar sesuai dengan premis-premis yang ada di nomor 2 atau pernyataan-pernyataan yang ada di nomor 2. Nah, Taman Kota X banyak didatangi pengunjung yang tidak memelihara kebersihan lingkungan. Banyak kelinci berhenti untuk berkeliaran di taman karena tempat bermainnya dipenuhi sampah non-organik. Artinya banyak kelinci yang berhenti. Berarti kan belum tentu di sini semuanya. Berarti kan banyak yang berhenti. Tapi tidak dijelaskan apakah semuanya bakal berhenti gitu ya. Tapi jelas banyak berhenti berkeliaran di taman karena banyak sampah gitu. Nah, namun demikian petugas kebersihan taman itu berusaha mengangkut sampah sehingga nantinya kelinci bebas berkeliaran di taman lagi gitu. Nah, kalau kita jawab A, kelinci akan tetap berkeliaran di taman meskipun petugas kebersihan tidak bekerja. Berarti ini nggak sesuai dong dengan argumen di atas. Karena argumen di atas tadi itu gini, kelinci akan berkeliaran ketika petugas itu berusaha untuk mengangkut sampahnya atau membersihkan sampahnya gitu. Berarti ini nggak sesuai gitu. Berarti bukan yang paling mungkin. Bisa aja mungkin tapi tipis gitu kan. Yang B, banyaknya pengunjung taman yang tidak memelihara kebersihan. Jadi kan dapat nih. Semakin banyak pengunjung yang tidak memelihara kebersihan, itu akan menyebabkan sampah organik. Ketika sampah organik itu banyak, maka kelinci itu tidak mau bergerak atau berkeliaran. Ini pas nih, banyaknya pengunjung taman yang tidak memelihara kebersihan menyebabkan kelinci berhenti untuk berkeliaran. Ini masih mungkin gitu. Yang C, kelinci tetap berkeliaran di taman meskipun ada sampah atau tidak ada sampah. Berarti ini tidak sesuai. Kenapa? Ketika ada sampah organik, maka kelinci itu tidak berkeliaran. Nah, oke, maka ini nggak sesuai. Yang D, kelinci tidak mau berkeliaran sama sekali. Sama sekali. Ada kata sama sekali ini berarti kurang tepat nih. Jika taman dipenuhi oleh pengunjung. Nah, di sini walaupun sesuai secara premis, tetapi pengunjung di sini tidak dijelaskan. Taman dipenuhi oleh pengunjung. Nah, di soal tadi kan pengunjungnya adalah pengunjung yang tidak memelihara kebersihan lingkungan. Kalau di yang D itu belum tentu. Bisa aja pengunjung yang memelihara kebersihan lingkungan. Berarti nggak sesuai. Yang E, sampah tidak mempengaruhi aktivitas seluruh kelinci di taman kota. Di sini jelas ini salah, bukan mungkin lagi, tapi ini salah karena sampah ini berpengaruh. Maka jawabannya cuman B. Mantap. Di Alfaiz Online nanti ya, di kelas online kita bakal kita bahas soal-soal terbaru UTBK 2023 juga. Biar teman-teman tuh mantap dan siap UTBK-nya nanti. Amin. Ya, makin semangat ya semuanya ya. Pokoknya nanti info lengkap ada di Instagram Febri Alfaiz atau di privat Alfaiz, itu Instagram Alfaiz ya, monggo cek ya, atau Instagram pribadi aku buat teman-teman yang pengen join di grup belajar UTBK tahun 2024. Tak tungguin pokoknya semuanya. Lanjut. Oke, sebelum aku ke soal berikutnya, aku baca dulu testimoni. Lumayan ada 3 testimoni di sini ya. Ada dari Telegram biar teman-teman makin mantap juga. Assalamualaikum Kak Riza, mau ngabarin tadi aku barusan UTBK dan soal-soal yang PU-nya itu mirip banget sama punya Kak Faiz. Subtes yang lain juga ada beberapa yang sama, yang beda cuman PM emang soal di luar nalar. Selain itu lancar, doain aku ya Kak, semoga lolos pilihan 1 tanggal 20 Juni 2023 nanti, amin. Kemudian ada yang ngabarin juga setelah aku bikin story, Kak Faiz banyak terima kasih banyak Kak
tadi pas UTBK banyak soal yang kayak tryout Alfaiz ya, apalagi PU. Wah, banget. Wah, semangat terus Kak Faiz dan tim, doain aku lulus UTBK ya Kak. Amin. Oke, kemudian ada yang komen lagi, ya ini siswa Alfaiz offline ya. Belajar di Alfaiz itu seru, Kak. Aku juga cepet paham. Kakak juga sabar, sama seru banget. Jadi nggak ngebosenin, jadi pengen les lagi. Wadah, wadidaw. Sama-sama. Oke, jadi tryout Alfaiz ada di website tryout.alfaiz.id. Mau gue cek semuanya. Ada paket bundlingnya dan ini di paket 5, 6, 7, 8 juga udah kita sesuaikan dengan tes asli. Cek aja teman-teman, dan pakai 1, 2, 3, 4, 5-nya juga soal-soal asli semuanya. Jadi saran aku wajib memiliki semua tryout Alfaiz ini karena akan mendukung kalian buat sukses masuk PTN impian. Ini investasi yang mahal teman-teman buat kalian semuanya ya. Karena ini akan berpengaruh untuk masa depan teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kelas online-nya juga masih buka, cek semua di kolom deskripsi video ya. Jangan sampai ketinggalan. Aku tunggu di kelas teman-teman. Lanjut. Banyak petani menggunakan jasa buruh sehingga pengeluaran membengkak. Pembengkakan pengeluaran meningkatkan modal yang harus disiapkan petani pada musim tanam padi. Meskipun sawah dapat ditanami palawija, peminjaman modal pada koperasi tidak dapat dihindari karena modal yang harus disiapkan petani meningkat. Nah, ini adalah soal UTBK tahun 2023 nih. Teman-teman mau komen dulu boleh nih, tak bacain pilihannya ya. Mana yang pasti benar atau manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Penanaman palawija di sawah menyebabkan meningkatnya modal yang harus disiapkan petani pada musim padi. Petani menggunakan jasa buruh disebabkan oleh peminjaman modal di koperasi yang tidak dapat dihindari. C. Penggunaan jasa buruh menyebabkan peningkatan modal petani pada musim tanam padi. D. Sawah ditanami palawija hanya pada musim tanam padi. E. Petani menggunakan jasa buruh karena sawah tidak ditanami palawija. Monggo, tak kasih kesempatan. Boleh di pause videonya. Tes, suara aman seharusnya. Boleh teman-teman komen, yuk komen, silakan komen di kolom komentar, boleh di bagian kolom chat juga teman-teman boleh komen yang banyak biar aku juga kenal sama kalian yang siapa aja sih yang sering komen di Alfaiz. Makasih yang udah like, udah subscribe juga. Semoga berkah loh teman-teman, karena mendukung channel pendidikan ini, dan channel ini akan kita usahakan untuk terus membantu teman-teman pejuang UTBK maupun pejuang-pejuang CPNS ataupun kedinasan yang lainnya. Semangat ya semuanya. Oke deh, boleh yang mau komen silakan di pause videonya kalau belum selesai. Aku bantuin ya. Banyak petani kan menggunakan jasa buruh sehingga pengeluaran membengkak. Jadi ketika banyak menggunakan jasa buruh, maka pengeluaran membengkak. Jika pembengkakan pengeluaran tadi ya meningkatkan modal yang harus disiapkan oleh petani pada musim tanam padi. Meskipun sawah ditanami palawija, peminjaman modal pada koperasi tidak dapat dihindari karena modal yang harus disiapkan petani meningkat. Intinya, ketika menggunakan jasa buruh, maka secara nggak langsung modal yang harus disiapkan itu juga bakal meningkat. Ya, jadi modalnya akan meningkat ketika menggunakan jasa buruh. Intinya seperti itu. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka Q, jika Q maka R, kesimpulannya coret-coret P maka R. Nah, berarti kita tinggal ngepasin nih teman-teman nih. Oke, tes ke sini. Nah, berdasarkan informasi di atas, A. Penanaman palawija di sawah menyebabkan meningkatnya modal yang harus disiapkan. Bukan karena palawija. Kan dia bilang meskipun udah menanam palawija tapi tetap orang itu minjem koperasi buat modal usahanya. Berarti ini tidak tepat, ya kan? Petani menggunakan jasa buruh disebabkan oleh peminjaman modal, bukan karena peminjam modal. Yang menyebabkan adalah malah penggunaan jasa buruh tadi. Jadi peminjaman modal disebabkan karena ya petani menggunakan jasa buruh. Ini kebalik, ini yang kebalik ya. Karena jika P maka Q ini nggak setara dengan Q maka P. Insya Allah di video pengenalan umum part keempat nih kayaknya udah pembuktian. Nanti teman-teman cek ya. Jangan lupa aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan loh dengan video Alfaiz terbaru ya. Jangan lupa juga yang belum subscribe buat dukung channel pendidikan loh. Ini bermanfaat loh ya. Semangat teman-teman. Nah, penggunaan jasa buruh menyebabkan, nah ini pasti penggunaan jasa buruh menyebabkan peningkatan modal petani pada musim padi. Ini sesuai. Sawah ditanami palawija hanya pada musim tanam padi. Enggak. Petani menggunakan jasa buruh karena sawah bisa ditanami palawija juga. Enggak. Maka jawaban yang paling benar yaitu yang C. Pokoknya tak tunggu ya buat teman-teman yang pengen konten-konten video pendek, teman-teman bisa cek di TikTok privat Alfaiz. Ya, itu lengkap video-video pendek seputar UTBK. Aku udah mulai siapkan buat bantuin teman-teman ya sama konsep-konsep dasar biar makin kuat. Yuk yang suka scroll TikTok, monggo mampir di TikToknya privat Alfaiz. Semoga bermanfaat ya. Kita lanjut. Kejadian pencurian di lingkungan X mengalami penurunan pada tahun ini.
Kemudian nih, Ketua Lingkungan X menyampaikan bahwa hal tersebut disebabkan oleh diadakannya kegiatan ronda yang wajib diikuti oleh semua kepala keluarga di lingkungan X. Ini adalah UTBK tahun 2022. Manakah pernyataan di bawah ini yang jika dia benar, ya, akan memperkuat argumen ketua lingkungan tersebut? Apa argumennya? Ketua lingkungan mengatakan atau menyampaikan bahwa hal tersebut, hal apa? Yaitu kejadian pencurian di lingkungan X mengalami penurunan. Ya. Nah, mengalami penurunan karena apa? Diadakannya kegiatan ronda yang wajib diikuti oleh semua kepala keluarga di lingkungan X. Ya, mana jawaban yang benar teman-teman? Yuk, ini penalaran banget nih sih. Yuk. A. Jumlah warga lingkungan X yang mengikuti kegiatan ronda selama setahun ini tidak mengalami perubahan. Berarti nggak ngaruh dong. Ya, nggak ada perubahan. Harusnya kan ya berarti ada perubahan lah ya kan, sehingga dia akan berpengaruh gitu. Kan di sini gini, Ketua Lingkungan menyampaikan bahwa telah terjadi penurunan dari kejadian pencurian tadi gitu kan, dari tahun sebelumnya gitu. Nah, disebabkan karena kegiatan ronda yang wajib diikuti oleh semua kepala gitu. Berarti yang A ini jelas nggak cocok. Yang B, angka pencurian yang menurun menunjukkan tingkat keamanan yang semakin baik. Jika emang ini benar, angka pencurian yang menurun menunjukkan tingkat keamanan yang baik. Jika itu benar, maka kejadian pencurian akan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Ini jelas sesuai gitu kan. Kan argumen atau pernyataan yang kalau pernyataan itu benar, itu dapat memperkuat argumen si ketua lingkungan. Angka pencurian yang menurun menunjukkan tingkat keamanan yang baik. Kalau keamanan yang baik, maka kasus pencurian itu bakal menurun. Itu sesuai gitu. Seperti yang disampaikan oleh ketua lingkungan yang dia bilang bahwa ya pencurian tadi menurun karena disebabkan oleh banyaknya ronda yang dilakukan atau kegiatan ronda yang diwajibkan oleh kepada seluruh kepala keluarga gitu. Yang C, selain kegiatan ronda, lingkungan X juga mewajibkan tamu harap lapor. Ini tidak. Ini bukan suatu yang utama di sini. Selain kegiatan ronda, lingkungan X juga mewajibkan tamu untuk lapor. Jadi kurang kuat. Karena kan di sini yang paling memperkuat. Jika angka pencurian menurun, ya, itu nunjukin tingkat keamanannya semakin baik. Berarti kalau tingkat keamanannya semakin baik, maka kalau ini benar, itu sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala lingkungan, ya. Oke, jumlah pencurian yang terjadi di lingkungan X tidak sebanyak terjadi di lingkungan lainnya. Ini enggak, ya. Pada tahun sebelumnya kegiatan ronda belum dilakukan, itu juga tidak tahu, sesuatu yang belum tahu. Maka jawaban yang paling pasti, jawabannya yang B. Oke. Nomor 4 aman ya. Pokoknya pejuang UTBK semangat. Nanti komen di kolom komentar mau bahas konten apa lagi biar makin siap UTBK-nya. Oke, kita lanjut. Yuk, tak bacain lagi teman-teman biar makin mantap ya. Kak Faiz, makasih banyak udah ngasih banyak ilmu, udah nyediain TO. Tadi aku UTBK konsep soalnya mirip banget kayak yang di TO, terutama PU, PBM, ya PPU, Masya Allah. Sama literasi bahasa Inggris, sumpah mirip banget. Alhamdulillah lancar ngerjain, alhamdulillah banget. Tadi aku berdoa biar diberi kemudahan. Tadi juga setiap subtes sisa waktunya, Masya Allah 3-5 menit itu sisa loh. Keren-keren ya. Makasih banyak Kak, aku sangat terbantu dengan TO Alphais ini semakin diperbarui, mantap banget di website turtlealphais.id ya. Jangan sampai ketinggalan karena banyak banget yang pakai TO Alphais dan banyak banget komentar yang bilang mirip, terbantu. Makasih semuanya. Minta doanya semoga aku dan teman-teman semuanya bisa lolos SNBT 2023 ini Kak di PTN impian kita. Amin. Sekali lagi aku makasih banyak ya Kak. Alhamdulillah sekarang udah lega banget UTBK, sekarang tinggal nunggu hasil. Masya Allah, makasih banyak Turtle Alphais. Serius, konsepnya mirip banget. Jadi aku udah terbiasa gitu, nggak kaget lagi. Sip, kelas online pokoknya jangan sampai ketinggalan ya. Dan satu lagi nih, semua soal-soal terbaru itu ada di buku Besti Alphais Maksimal, lengkap banget. Ya teman-teman, belinya harus di toko yang asli, yaitu di toko Maksimal Alphais. Linknya ada di kolom deskripsi ini ya. Jadi belinya kalau teman-teman nanti di toko asli bakal dapat bonus-bonus yang keren-keren banget ya. Bonusnya nanti ada di bukunya, cek semuanya, bisa teman-teman klaim semuanya. Hanya di 2 toko ya, yaitu toko Alphais, Privat Alphais sama Maksimal Alphais ini. 2 toko ini adalah 2 toko yang asli. Jadi kalau belinya di luar toko itu ya belum tentu teman-teman dapat mengklaim bonusnya gitu ya. Oke, semangat, semoga membantu kita semuanya ya. Semangat semuanya. Oke, kita lanjut. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa mendengar musik klasik dapat mengembangkan fungsi otak dan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kondisi suasana hati yang baik terbukti dapat meningkatkan kemampuan seorang dalam mengingat. Manakah simpulan yang paling mendukung oleh bacaan tersebut? Yang A, mendengarkan musik klasik secara konsisten dapat meningkatkan keterampilan belajar siswa. Musik klasik dapat membantu seorang dalam mengingat materi pelajaran.
Anak dari orang tua pemusik mempunyai daya ingat yang baik. D. Anak yang berprestasi di sekolah sering mendengarkan musik klasik. E. Seseorang dengan kemampuan mengingat yang tinggi selalu berada dalam suasana hati yang baik. Menurut teman-teman jawabannya mana? Boleh komen, silakan. Tungguin dulu deh teman-teman biar mantap Pak Editor. Biarin dulu, biar mencoba dulu. Ini soalnya cukup hot sih ya. Nanti kita bahas soal-soal terbaru ini semua di website alfaiz.id. Kelas online-nya aku tunggu pokoknya semuanya. Pokoknya aku tunggu di kelas online Alfaiz bareng sama aku. Nanti yang ngajar aku. Durasinya hampir 2 jam. Ada rekaman kelasnya, ada soal-soal aslinya, ada kumpulan soal yang kita share ke teman-teman. Tinggal dikerjain, nanti kita bahas di kelas. Ada rangkuman materi juga. Wah, lengkap PayPal pokoknya, terjangkau sekali harganya. Ini buat investasi masa depan kalian ya. Oke Kak, kata soalnya sebuah penelitian menunjukkan bahwa mendengar musik klasik dapat mengembangkan fungsi otak dan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Apa keuntungannya Kak dengan mendengar musik klasik? Katanya dapat meningkatkan kemampuan seorang dalam mengingat. Kegocek pasti. Yang A, mendengarkan musik klasik secara konsisten dapat meningkatkan keterampilan belajar siswa. Pasti ada yang jawab A. Musik klasik dapat membantu seorang dalam mengingat materi pelajaran. Pasti ada yang jawab B. Anak dari orang tua ini belum tentu. Anak yang berprestasi juga belum tentu. Ini juga E belum tentu. Jadi antara A sama B. Kegocek masih teman-teman. Kenapa? Karena ada kata-kata, wah ini mendengar musik nih ada manfaatnya gitu. Di sini di soal dijelaskan mana yang paling mendukung dibaca. Berarti fokus kepada soal saja. Di soal disampaikan bahwa mendengarkan musik klasik itu bisa membantu kemampuan seorang dalam mengingat. Berarti bukan dalam keterampilan belajar siswa. Maka jawabannya yang B. Yuk semangat, jangan kegocek lagi ya. Kita belajar sama Alfaiz terus sampai mendekati tes. Biar nanti teman-teman makin siap UTBK tahun 2024. Amin. Lanjut. Minyak goreng yang berasal dari kelapa mengandung lebih banyak lemak jenuh daripada jenis minyak goreng lainnya. Makin banyak mengkonsumsi lemak jenuh, makin banyak seorang memproduksi kolesterol dalam darah. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Aku pengen teman-teman jawab, kasih alasannya, nanti aku cek kira-kira benar atau salah. Sekali lagi terima kasih yang udah subscribe, udah like, udah share, udah dukung Alfaiz. Semoga berkah selalu teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa aku tunggu di kelas online Alfaiz ya. Jangan lupa buku Besti juga. Selamat belajar, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat.